Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hadrizal, mahasiswa akuntansi angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan dengan Reaksi Pasar sebagai Variabel Intervening. Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Andus Riwayadi, MBA, AKCA, CPMA, CSRA, CRP, yang telah membimbing skripsi ini hingga selesai. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritikan dan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yang bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat pembahasan, dan yang terakhir bab kelima bab penutup. 1 pendahuluan pertama terbelakang terdiri atas 3 kata kunci. Yang pertama kualitas laba, nilai perusahaan, dan yang terakhir reaksi pasar. Laba merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan dan kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang baik ditetapkan baik kreditor dan investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan earning powers, dan memprediksi laba di masa yang akan datang. Menurut Lee dalam Maksdar Manurung, kualitas laba merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui nilai suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki kualitas laba yang baik dapat memperkirakan karakteristik proses laba yang relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi, manajemen sebagai pengelola perusahaan harus bisa membuat laporan laba yang baik dalam laporan keuangan yang memiliki kualitas yang bagus. Pentingnya informasi laba tegas ditetapkan dalam Statement of Financial Accounting Concept yang kita kenal dengan SAFC nomor 1 yang menyatakan bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laba juga mampu mengestimasi kemampuan laba yang representatif serta untuk menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Informasi laba yang diperkirakan oleh manajer perusahaan akan digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan dalam menginvestasikan dananya ataupun memprediksi laba di masa yang akan datang. Investor membeli saham pada saat mereka yakin bahwa laba di masa yang akan datang dapat meningkatkan harga saham. Kualitas laba yang baik secara otomatis akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang meningkat. Sebaliknya, jika kualitas laba yang buruk, maka nilai perusahaan tentunya akan menurun. Nilai perusahaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap para pemegang saham yang akan selalu menginvestasikan modalnya kepada perusahaan karena nantinya para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari investasi tersebut. Bab 1 yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan tahun 2018 sampai 2020? Kemudian yang kedua, apakah kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan reaksi pasar sebagai variabel intervening pada perusahaan pertambangan tahun 2018 sampai 2020? Kemudian yang kedua yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan dengan nilai pasar sebagai variabel intervening pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 sampai 2020. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang pertama, bagi peneliti.
Penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan khususnya mengenai kualitas laba nilai perusahaan serta reaksi pasar. Kemudian bagi akademis, penelitian ini dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian bagi calon investor dan analisis keuangan dapat berguna untuk bahan dalam mempertimbangkan strategi investasi yang efektif untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang dan menetapkan keputusan investasi pada sekuritas saham. Baik, kita lanjut kepada bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri atas yang pertama signaling teori, yang kedua nilai perusahaan, yang ketiga kualitas laba, yang keempat nilai perusahaan dan kualitas laba, yang kelima itu reaksi pasar. Yang pertama, signaling teori. Signaling teori menurut Brigham dan Houston adalah suatu teori yang berhubungan dengan tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaannya. Kemudian yang kedua itu nilai perusahaan. Brigham dan Gapensky menyatakan bahwa nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik juga tinggi. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada suatu tahun. Nilai perusahaan dapat menjadi salah satu faktor bagi investor maupun calon investor untuk mengambil keputusan. Nilai perusahaan tidak hanya menjadi pengukur kinerja perusahaan pada saat ini, melainkan juga prospek perusahaan di masa yang akan. Buku total hutang. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu kualitas laba. Laba merupakan gambaran dari hasil kinerja perusahaan dalam suatu pencapaian yang dapat mengingat tujuan utama pada saat ini mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Kualitas laba merupakan tingkat perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan dengan laba yang sesungguhnya, sehingga laba yang berkualitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya tanpa ada. Kemudian yang keempat itu kualitas laba dan nilai perusahaan. Secara umum, laporan keuangan dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode kepada para pihak yang berkepentingan. Para pengguna laporan keuangan dapat memakai informasi tersebut sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas. Pemangku kepentingan yang menggunakan informasi keuangan ini termasuk investor atau calon investor, kreditor ataupun calon kreditor, mitra pelanggan, karyawan. Dan yang kelima itu atau yang terakhir reaksi pasar. Menurut Jogianto, reaksi pasar adalah suatu bentuk tanggapan pasar atas informasi yang terdapat pada sebuah pengumuman yang dikeluarkan atau diterbitkan. Apabila sebuah pengumuman mengandung informasi yang good news, maka pasar akan menanggapi atau bereaksi secara cepat. Bagian berikutnya dari bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari penelitian Diah, Puspita, Rini, dan Winarno yang memiliki judul pengaruh kebijakan dividen, struktur modal, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, struktur kepemilikan, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur. Kemudian penelitian yang kedua itu Siti Mispa 2016, pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Itu tujuannya adalah untuk menganalisis apakah cash turnover, inventory turnover, dan sales growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor foods and beverages. Kemudian yang ketiga dari Octavia Lanjuju dan Marjam Mengantar, Hiskia dan kawan-kawan 2016 itu pengaruh ROE, frame size, PER, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, size perusahaan, PER, dan struktur modal, baik secara simultan maupun secara parsial terhadap nilai perusahaan.
Kemudian yang keempat, penelitian dari Sabrin Buyung Santa dan Teddy Takdir 2016 yaitu The Effects of Profitability on Free Value in Manufacturing Company at Indonesian Stock Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, size perusahaan dan struktur modal baik secara simultan maupun secara parsial. Kemudian yang terakhir dari bagian bab 2 yaitu hipotesis penelitian. Menurut Lee dalam Magdar Manurung dan Murwaningsari, kualitas laba merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui nilai suatu perusahaan. Magdar Manurung menemukan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jadi tinggi rendahnya kualitas laba tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sedangkan Gamayumi menyatakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kualitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi semua perusahaan yang mempunyai laba yang berkelas tinggi akan membuat nilai perusahaan meningkat. Berdasarkan penelitian ini, maka hipotesis yang dirumuskan yang pertama yaitu H1 atau hipotesis 1, kualitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian pasar modal yang bergerak sesuai dengan informasi yang ada, maka pada saat itu pasar modal akan memberikan gambaran sebenarnya tentang keadaan perekonomian perusahaan. Menurut Setiawasih, pasar modal memiliki beberapa karakteristik, yaitu perilaku investor yang sangat sensitif. Seorang investor yang melakukan investasi pada hari ini di suatu negara, namun besoknya investor tersebut menarik kembali dananya yang diinvestasikan. Perilaku investor tersebut didasari oleh informasi nilai suatu perusahaan, yang mana informasi nilai perusahaan tersebut dapat memberikan informasi yang positif atau negatif. Jadi, kualitas laba yang baik dapat memberikan informasi laba yang baik, yang nantinya membuat investor tertarik melakukan investasi sehingga dapat meningkatkan reaksi pasar dan tingkat pengembalian. Meningkatnya reaksi pasar berdampak terhadap nilai perusahaan karena dapat membuat nilai perusahaan terus meningkat. Berdasarkan uraian yang barusan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah kualitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan reaksi pasar sebagai variabel intervening. Baik, kemudian kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menjelaskan fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari annual report seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020 secara berturut-turut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling dengan tujuan agar mendapat sampel yang representatif sesuai dengan sampel yang diperlukan dalam penelitian. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Kemudian, perusahaan pertambangan yang memiliki ekuitas positif. Syarat ini ditetapkan karena perusahaan yang memiliki ekuitas negatif mengandung tingkat risiko yang sangat berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan mengalami kejadian ini tertentu atau menghadapi kondisi tertentu, sehingga berpotensi mengurangi kualitas simpulan yang akan dihasilkan jika perusahaan-perusahaan tersebut digunakan dalam sampel. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan pada 2018 sampai tahun 2020 secara berturut-turut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perusahaan yang memiliki data-data yang diperlukan untuk keseluruhan variabel dalam penelitian. Kemudian lanjut kepada jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data. Jenis data, penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui perantara. Data sekunder sekarang yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti catatan atau data dokumentasi perusahaan. Kemudian sumber data, data-data yang diperoleh berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan, laporan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020 yang diperoleh dari pihak eksternal, yaitu Bursa Efek Indonesia, dan harga saham perusahaan melalui situs
www.idx.co.id dan situs www.finance.yahoo.com. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan pengumpulan data melalui pengumpulan data-data tertulis, baik itu melalui buku, website, laporan keuangan, atau yang lainnya. Penelitian ini mengumpulkan data melalui website Bursa Efek Indonesia yang menyajikan laporan tahunan perusahaan pertambangan secara lengkap. Kemudian kita masuk kepada variabel penelitian dan pengukurannya. Yang pertama itu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah kualitas laba yang merupakan perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan dalam laporan rugi laba dengan laba yang sesungguhnya. Kualitas laba dan penilaian ini diukur menggunakan proxy discretionary accrual atau abnormal accrual, yaitu bagian accrual yang merupakan manipulasi data akuntansi. Semakin kecil discretionary accrual, maka semakin tinggi kualitas laba. Berikut rumus dari discretionary accrual. TACC IT sama dengan net income dikurang dengan cash flow from operation. Kemudian rumusnya yaitu DACC sama dengan TACC dikurang dengan NDACC, yang mana DACC merupakan discretionary accrual perusahaan pada tahun T. Kemudian NDACC yaitu non discretionary accrual pada perusahaan I pada tahun T. Kemudian TACC merupakan total accrual perusahaan I pada tahun T dibagi dengan total aset I pada akhir tahun T dikurang dengan 1. Kemudian TA merupakan total aset perusahaan. NDACC. Kemudian kita masuk kepada variabel dependen. Menurut sekarang variabel dependen adalah variabel yang menjadi objek utama dari penelitian. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memahami dan mendeskripsikan variabel dependen tersebut atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksi variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin Skew. Tobin Skew dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan ditambah dengan total hutang lalu membandingkan dengan total aset perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Tobin Skew sama dengan MVA ditambah dengan debt dibagi dengan TA, dengan MVA sama dengan nilai pasar dari jumlah lembar saham yang beredar yang diperoleh dari jumlah saham beredar dikali dengan closing price. Kemudian dengan debt yaitu sama dengan utang lancar ditambah persediaan dikurang dengan aset lancar. Kemudian dengan TA dengan keterangan total aset. Sudianto dan Puspitasari menginterpretasikan hasil dari perhitungan Tobin Skew dalam 3 kategori nilai perusahaan, yaitu yang pertama, jika Tobin Skew kecil dari 1, menggambarkan bahwa saham perusahaan dinilai undervalue. Hal ini dikarenakan manajemen gagal dalam mengelola aktiva perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi perusahaan rendah. Kemudian Tobin Skew sama dengan 1, yaitu menggambarkan bahwa saham perusahaan dalam kondisi rata-rata atau average. Perusahaan mengalami stagnan dalam mengelola aktiva dan tidak ada pertumbuhan investasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Tobin Skew besar dari 1 yang menggambarkan bahwa saham perusahaan nilai overvalue. Hal ini berarti manajemen telah berhasil dalam mengelola aktiva yang dimiliki dan potensi pertumbuhan investasi tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel intervening penelitian ini yaitu reaksi pasar yang diukur dengan menggunakan abnormal return. Dengan menggunakan harga saham pada saat penerbitan laporan keuangan, abnormal return dapat dihitung menggunakan rumus menurut Jang Sugiarto dan Siagian, yang mana itu ARIT sama dengan RIT ditambah RMIT. ARIT itu abnormal return individu pada perusahaan I pada tahun T. Sedangkan RIT itu return individu sesungguhnya perusahaan I pada tahun T. Sedangkan RMIT itu return pasar perusahaan I pada periode T. Kemudian RIT dicari dengan rumus dengan PIT dikurang PIT kurang 1 dibagi dengan PIT kurang 1 dengan keterangan
RIT merupakan return individu sesungguhnya perusahaan I pada tahun T, sedangkan PIT harga saham penutupan perusahaan IT pada tahun T. PIT kurang 1 sama dengan harga saham penutupan perusahaan I pada tahun T kurang 1. Kemudian dengan mencari rumus RMIT sama dengan IHSG IT dikurang dengan IHSG IT kurang 1 dibagi dengan IHSG IT kurang 1. Dengan keterangan RMIT itu return pasar perusahaan pada tahun T, kemudian IHSG IT itu indeks harga saham gabungan perusahaan I pada tahun T, sedangkan IHSG IT kurang 1 itu indeks harga saham gabungan perusahaan I pada tahun T dikurangkan dengan 1. Baik, kita berikutnya kita masuk kepada metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, standar deviasi, nilai maksimal, dan minimal. Uji statistik deskriptif ini dilakukan untuk melihat kecenderungan dari masing-masing variabel yang diteliti. Kemudian berikutnya itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan terpenuhinya asumsi tersebut. Maka hasil yang mungkin terjadi dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Pengujian dalam uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskosdasitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas menguji apakah data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Jika signifikan lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi atau hubungan antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Pengujian multikolonialitas dilihat dari nilai tolerance dan FIV, variance inversion factor. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,01 dan nilai FIV lebih besar daripada 10, maka terdapat multikolonialitas. Kemudian uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, uji multikolonialitas dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi atau hubungan antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Pengujian multikolonialitas dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF. Jika nilai toleransi lebih kecil daripada 0,01 dan nilai VIF lebih besar daripada 10, maka terdapat multikolonialitas. Kemudian uji heteroskedasisitas. Uji heteroskedasisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidakseimbangan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dilihat melalui pola titik-titik scatter plot regresi dengan ketentuan yang pertama, jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka menunjukkan telah terjadi heteroskedasisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasisitas. Selain dengan melihat pola scatter plot, uji heteroskedasisitas juga dapat diuji dengan menggunakan uji Gleiser. Uji ini dilakukan dengan cara mentransformasikan nilai residual dari model regresi menjadi absolut residual. Hasil pengujian ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedasisitas apabila nilai signifikan dari setiap variabel besar daripada 0,05. Kemudian uji autokorelasi.
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena ada observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual, tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain. Kemudian kita masuk kepada pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis pengaruh keterlambatan dan aksi pasar terhadap nilai perusahaan menggunakan analisis jalur Peirce. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi sederhana jika variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi secara tidak langsung. Kemudian kita masuk kepada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu deskripsi objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan dengan reaksi pasar sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Dalam penentuan sampel, metode yang digunakan adalah purposive sampling. Terdapat 3 kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Dari 49 populasi yang terpilih menjadi sampel sebanyak 18. Berikut merupakan proses penyeleksian sampel yang akan diteliti. Yang pertama itu perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 terdapat 49. Kemudian perusahaan yang tidak mendapatkan laba secara berturut-turut terdapat 23. Kemudian perusahaan yang tidak memiliki data-data yang diperlukan untuk keseluruhan 35 variabel dalam penelitian ada 5. Jadi total sampel dalam penelitian ini berjumlah 21, yang dimana 49 dikurang 23 dikurang 5 sama dengan 21. Kemudian tahun pengamatannya terdapat 3 tahun periode, jadi 21 dikalikan 3 sama dengan 63. Jadi itulah sampel yang akan kita gunakan. Kemudian hasil penelitian yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai observasi, mean, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Berdasarkan tabel tersebut, tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada penelitian ini dengan menggunakan populasi pada perusahaan pertambangan periode 2018 sampai 2020 adalah sebanyak 63 observasi yang terdiri dari 21 sampel perusahaan. Berikut ini merupakan penjelasan statistiknya. Variabel kualitas laba memiliki nilai minimum sebesar min 0,7098 yaitu pada perusahaan Bayan Resource Tbk tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum kualitas laba sebesar 0,8432 pada perusahaan Bara Multi Sukses Sarana tahun 2019. Nilai rata-rata kualitas laba adalah min 0,034211 dengan standar deviasi 0,388788. Kemudian variabel reaksi pasar memiliki nilai minimum sebesar min 0,1019 yaitu pada perusahaan Dian Swastatika Sentosa pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum reaksi pasar terdapat sebesar 0,1040 pada perusahaan Toba Bara Sejahtera. Kemudian nilai rata-rata reaksi pasar sebesar 0,012550 dengan standar deviasi 0,358112. Variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,2414 pada perusahaan Capitaling Investment pada tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum dari nilai perusahaan sebesar 1,9077 pada perusahaan Bukit Asam tahun 2018.
nilai rata-rata nilai perusahaan ada 0,900540 dengan standar deviasi sebesar 0,376441. Kemudian kita masuk kepada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan tabel dapat kita lihat, yang pertama itu persamaan 1 pengaruh X terhadap Y. Tabel sebelahnya itu pengaruh X dan Y terhadap Y. Nilai signifikasi uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov persamaan 1 sebesar 0,272 dan persamaan kedua sebesar 0,200 atau lebih besar daripada 0,050, yang artinya data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Kemudian uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel dapat kita lihat nilai toleransi seluruh variabel independen besar daripada 0,10. Di samping itu nilai VIF seluruh variabel independen juga kecil daripada 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolonialitas, yang berarti semua variabel dapat kita gunakan. Kemudian yang berikutnya yaitu uji heteroskedasititas. Berdasarkan uji yang pertama itu kita uji scatter plot. Dari gambar scatter plot di atas dapat kita lihat bahwa titik-titik dalam grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik yang ada pada grafik scatter plot menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu X. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalam sampel tidak terjadi heteroskedasititas. Kemudian pada uji Glasser yang berikutnya, nilai signifikasi variabel X sebesar 0,958, yang mana lebih daripada 0,05, artinya data variabel independen pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedasititas dan layak digunakan untuk menguji penelitian model regresi sederhana. Kemudian tabel berikutnya itu nilai signifikasi variabel X sebesar 0,063 dan variabel Y sebesar 0,068, yang mana lebih besar daripada 0,05, artinya data variabel independen pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk menguji penelitian dengan model regresi sederhana. Kemudian berikut bagian dari uji autokorelasi. Berdasarkan tabel yang kita lihat, tabel output di atas diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,813. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5%. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,813 lebih besar dari batas DU, yakni 1,6243, dan lebih besar daripada 4 kurang DU. 4 kurang 1,6243 sama dengan 2,3757, atau bisa diringkas 1,6243 kecil dari 1,813 kecil dari 2,3757. Artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Kemudian kita masuk kepada uji hipotesis, analisis jalur. Tabel yang pertama yaitu terkait dengan pengaruh kualitas laba terhadap reaksi pasar. Berdasarkan tabel berikut ini dapat diperoleh nilai, yang tabel sebelah kiri ini dapat diperoleh nilai standar koefisien variabel X sebesar 0,279 atau 27,9%,
sedangkan nilai signifikan variabel X sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,050 dengan nilai konstan 0,026. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara positif dengan besar pengaruh 27,9% antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian tabel berikutnya, tabel yang sebelah kanan, berdasarkan tabel di atas kita tahu nilai adjust R square sebesar 0,062. Artinya sumbangan pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 6,2%. Sementara itu 93,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian tabel yang berikutnya itu pengaruh, tabel sebelah kanan, pengaruh kualitas laba dan aksi pasar terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai standar koefisien variabel X sebesar 0,317 atau 31,7%. Nilai signifikan variabel X sebesar 0,015 lebih kecil daripada 0,050 dengan nilai konstan sebesar min 0,307. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara negatif dengan besar pengaruh sebesar 31,7% antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian uji Sobel dan bootstrapping. Berdasarkan tabel dapat kita lihat jika T tabel sama rumus T tabel itu T tabel N K kurang 1, di mana N 63 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan T tabelnya 0,025 dibagi dengan 60 sama dengan 2,00003. Berdasarkan tabel di atas kita ketahui nilai signifikan variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 0,015 yang kecil daripada 0,050 dengan nilai T hitung 2,513 besar daripada 2,00030. Artinya terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Berdasarkan tabel di atas juga kita dapat lihat nilai signifikan pengaruh variabel Y terhadap variabel Y sebesar 0,048 kecil dari 0,050 dan nilai T hitung 2,015 besar daripada T tabel 2,0030 yang artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel Y terhadap variabel Y. Kemudian pengaruh X terhadap Y melalui I. Pengaruh X terhadap I melalui I terhadap Y adalah perkalian nilai beta X terhadap I dengan nilai beta I terhadap Y. Diketahui nilai beta pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 0,279 dan pengaruh I terhadap variabel Y sebesar 0,254. Maka nilai pengaruh X melalui I terhadap Y adalah 0,279 dikali dengan 0,254 sama dengan 0,071 atau 7,1%. Pengaruh total yang diberikan oleh variabel X terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung terhadap Y sehingga dapat hasil 0,317 ditambah 0,071 sama dengan 0,388 atau 38,8%. Berdasarkan perhitungan tersebut disimpulkan bahwa secara langsung X melalui Y berpengaruh signifikan terhadap Y, artinya hipotesis kedua diterima. Kemudian terakhir bab kelima itu bab penutup. Terdiri atas kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat kita simpulkan bahwa 1. Kualitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa kualitas laba semakin tinggi nilai perusahaan, maka perusahaan sebaiknya harus transparan dalam melakukan pengungkapan laba di dalam laporan keuangannya, yang nantinya akan membuat investor akan melihat informasi laba di dalam laporan keuangan sebagai faktor pengambil keputusan investasi. Kemudian yang kedua, kualitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui reaksi pasar. Pasar modal memiliki beberapa karakteristik yang perilaku investor yang sangat sensitif. Seseorang investor yang melakukan investasi pada hari ini di suatu negara, namun besoknya investor tersebut menarik kembali dananya yang diinvestasikan. Perilaku investor tersebut didasari oleh informasi nilai suatu perusahaan.
yang mana informasi nilai perusahaan tersebut dapat memberikan informasi yang positif dan negatif. Berikutnya keterbatasan penelitian. Yaitu keterbatasan dari penelitian ini yaitu tidak semua laporan tahunan perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipublikasikan secara berturut-turut sesuai periode penelitian, sehingga mengurangi jumlah sampel pengamatan. Penelitian ini hanya disimpulkan pengaruhnya berdasarkan perusahaan yang memiliki ekuitas positif, serta belum dilakukan penelitian terhadap perusahaan yang memiliki ekuitas negatif. Kemudian saran yang terakhir itu adapun beberapa saran yang dapat kita jabarkan. Yang pertama itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan penelitian selanjutnya agar bisa menambah sektor perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, periode dalam penelitian ini hanya dilakukan 3 tahun berturut-turut pada 2018 sampai 2020. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah lagi periode pengamatan. Kemudian penelitian ini yang ketiga, penelitian ini menggunakan variabel reaksi pasar sebagai variabel intervening. Kedepannya tentunya penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil variabel intervening lainnya seperti variabel corporate governance, ukuran perusahaan, maupun kebijakan dividen bisa digunakan. Kemudian yang keempat, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, sedangkan masih banyak faktor lain yang mungkin pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian dan terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.